Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak soleh dan soleha, sampai hari ini kita diberi kesehatan ya. Semoga kita juga selalu semangat dan dalam beribadah, dalam belajar, juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baik anak soleh dan soleha, hari ini belajar bersama Ibu tematik khususnya tentang materi PPKN, yaitu pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Siapa yang masih hafal sila keempat dari Pancasila? Ayo kita sama-sama baca ya. Yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ingat kan lambangnya? Iya, tuh ada kepala banteng ada di sila keempat ini. Ini adalah melambangkan bahwasanya ada pemimpin yang harus memimpin dalam kesejahteraan dan kerakyatannya. Yuk kita lanjut, kita lihat untuk apa sih sebenarnya di dalam sila keempat ini. Maknanya adalah inti dari sila keempat ini adalah sikap demokrasi. Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah yaitu mengenai pemimpin yang diharapkan memiliki segala aspek yang diharapkan dalam sila keempat ini. Nanti kita akan bahas bagaimana sikap-sikap yang dibutuhkan dalam sila keempat ini. Yaitu salah satunya apa? Pemimpin yang memiliki akal sehat, rasional, cerdas, dan terampil. Serta yang paling inti adalah memiliki hati nurani, bijaksana, jujur, adil dalam mengambil segala keputusan kenegaraan tanpa mengaitkan dengan permasalahan pribadi. Jadi, tidak mengutamakan masalah pribadi, yang diutamakan adalah untuk kepentingan bersama. Kita bisa lihat beberapa contoh untuk penerapan dari sila keempat ini. Kalau yang di kelas, kita biasanya sering melakukan. Masih ingat apa yang pernah kita terapkan sila keempat di kelas? Ya, contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan regu piket, kemudian pemilihan tugas belajar, dan banyak hal lain lagi. Kemudian kalau di masyarakat, di lingkungan masyarakat, pernah lihat gak ya kalau bapaknya atau orang tuanya ikut rapat RT atau rapat penetapan panitia pemilihan ketua RW atau ketua RT, atau juga bisa pemilihan ketua majelis taklim, atau juga pemilihan ketua DKM di masjidnya masing-masing. Dan bahkan dalam belajar kelompok pun kita harus memilih siapa yang memimpin kelompok kita agar semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Jadi harus ada orang yang dipercaya yang kita anggap jadi ketua, dan ini adalah merupakan penerapan Pancasila sila keempat. Jadi dalam keseharian dapat kita lakukan penerapan sila keempat ini adalah salah satu kita lihat masing-masing, yaitu melakukan musyawarah dalam memutuskan perkara. Misalnya ada satu masalah, terus bagaimana ya memutuskan masalah ini atau menyelesaikan masalah ini? Nah, dengan inilah kita ajak anggota-anggota yang berhubungan dengan ini, kita ajak bermusyawarah dan memutuskan. Hasilnya dapat memuaskan semua anggota tanpa memihak ke salah satu saja. Dan ketika dalam bermusyawarah, ketika ada pendapat orang lain, nah kita juga menerapkan di sini untuk dapat menghormati atau menghargai pendapat dan kritikan orang lain. Ini berarti kita sudah menerapkan Pancasila sila keempat. Bagaimana dengan hasilnya ya? Hasil putusan musyawarah walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sudah merupakan putusan bersama dan menguntungkan bagi banyak pihak,
kita harus bersifat lapang dada supaya kita merasa senang dan teman-teman pun dan orang lain pun merasa puas dengan hasil keputusan ini. Untuk menghadiri suatu acara musyawarah saja atau kegiatan masyarakat saja itu juga merupakan suatu kegiatan atau penerapan sila keempat. Jadi bukan hanya sebagai ketua atau menunjuk, untuk hadir saja berbagai acara masyarakat setempat di dekat rumah kita. Itu juga merupakan suatu contoh penerapan sila keempat ya. Nah, berarti kita tidak harus jadi ketua, tidak harus jadi pemimpin, tapi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat saja itu pun sudah kita melakukan sikap penerapan sila Pancasila keempat. Apalagi ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum pemimpin, contoh pilkada atau pemilu. Nah, kita ikut berpartisipasi di sana dalam kegiatan itu berarti sudah menunjukkan anak-anak soleh dan soleha adalah menerapkan sila keempat. Nah, selain dari sila keempat, yang terakhir yaitu penerapan sila kelima Pancasila. Apa bunyinya anak-anak? Yuk kita baca yuk sama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, dilambangkan sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Apa sih makna yang terkandung di dalam sila kelima ini? Makna dari sila kelima ini dari kata-kata keadilan sosial. Nah, kita bisa diharapkan dapat menerapkan keadilan sosial yang harus diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Baik kita di sekolah, di rumah, atau dalam masyarakat, kita menerapkan keadilan. Keadilan itu bukan berarti harus sama banyak ya. Diharapkan sesuai tempatnya. Contoh, anak TK uang jajannya nggak sama dengan anak sudah SMP. Berarti bukan itu tidak adil, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Yuk, apa saja contoh penerapan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila kelima ini? Yang pertama adalah ketika ada kegiatan di lingkungan masyarakat seperti gotong royong, kita ikut dalam berpartisipasi di sana. Kemudian atau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ada terjadi bencana alam. Nah, kita juga mau ikut berpartisipasi di sana, boleh dalam bentuk harta ataupun tenaga. Nah, rasa peduli dan berbudi luhur itulah yang disebut dengan penerapan keadilan sosial. Jadi kita bersikap adil terhadap orang yang membutuhkan. Di kelas juga berbagi tugas dengan adil. Bukan berarti harus sama-sama menyapu semua, tapi bersikap adil itu adalah sama-sama mengerjakan dan bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing. Nah, selain dari itu adalah hidup hemat dan tidak bergaya mewah, agar kita selalu hemat, baik itu hemat energi maupun hemat tentang barang-barang atau benda-benda yang kita miliki. Apalagi kalau hemat uang, berarti kita berhemat, kita juga bisa menjaga gaya hidup kita sederhana dan tidak membuat kesenjangan di dalam lingkungan kita, sehingga kita seolah sama dengan yang lain, tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan sosial. Untuk itu kita juga perlu bekerja keras dan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Untuk kesuksesan diri kita sendiri, otomatis kita harus bekerja keras. Termasuk anak soleh dan soleha, belajar dengan giat itu juga merupakan bekerja keras. Jadi bukan berarti anak soleh dan soleha karena nggak bekerja dianggap tidak menerapkan sila kelima ya. Nah, dengan belajar seperti ini, anak soleh dan soleha harus duduk, menonton video pembelajaran, mengerjakan tugas.
itu adalah salah satu contoh dari penerapan sila kelima. Nah, selain untuk diri kita sendiri, kita juga melakukan kegiatan sosial di lingkungan kita yang ada membutuhkan bantuan, kita lakukan. Terus kalau ada yang harus kita adakan kegiatan-kegiatan untuk membantu sesama kita, kita ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah beberapa contoh penerapan dari sila kelima. Insya Allah anak soleh dan soleha, apalagi anak soleh dan soleha dari SD Islam Insan Taqwa, Ibu yakin beberapa kegiatan ini dan penerapan ini sudah dilaksanakan ya, dan selain dari itu kita dapat melaksanakan dengan baik, semoga dapat diterapkan dalam keseharian. Nah, demikianlah penerapan sila keempat dan kelima. Nanti Ananda akan lebih memantapkan dalam kesehariannya. Untuk latihan, Ananda nanti akan bisa melihat dari buku penanya. Buku pena halaman 40 nomor 1 dan 2. Dan nomor halaman 46 sampai 47 nomor 1 sampai dengan 3. Siap anak soleh dan soleha? Iya, semoga dapat dikerjakan dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.